Udah aja Mbak, semua Mbak. Iya. Bapak Ibu mohon perhatiannya, kita akan segera mulai pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Al-Habib Dr. Marwah Marzuq Hafizahullah Ta'ala, yang kami hormati seluruh jamaah pengajian Iqra tercinta. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasul terpilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa cahaya yang mengajarkan kepada kita jalan menuju ridha Allah. Terlebih dahulu kami akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, khususnya kepada Ustadz Marwah Marzuq yang tetap setia meluangkan waktunya untuk membersamai dan membimbing kita semua dalam menuntut ilmu ini. Dan saya lihat pagi ini sepertinya Ustadz agak sedikit kurang sehat, dipaksakan karena cintanya kepada kita semuanya karena Allah. Terima kasih Ustadz, ya semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Hari ini Bapak Ketua Iqra tidak bisa hadir karena ada keperluan keluarga ke Surabaya, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan titipan salam kepada Ustadz, dan semoga tidak hadirnya Pak Ketua tidak akan mengurangi semangat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jamaah Iqra dimuliakan Allah, ini kita berada di hari-hari yang sangat istimewa, hari-hari Zulhijjah, hari-hari yang oleh Allah dimuliakan, hari-hari yang dipenuhi peluang amal soleh, hari-hari ketika langit seakan lebih dekat dengan doa para hambanya. Ketika kita menapaki hari-hari mulia ini, ada dua perasaan yang seharusnya harus hadir di hari kita, di hati kita, yaitu perasaan khauf dan raja. Khauf atau takut kepada Allah karena kita menyadari begitu banyak dosa yang kita lakukan, begitu banyak waktu yang terbuang, begitu banyak kesempatan yang mungkin belum kita manfaatkan untuk mendekat kepada Allah. Namun ada roja, rasa harap kepada Allah, karena kita mengenal Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang tidak pernah menutup pintu taubat untuk seluruh hambanya. Zulhijjah mengajarkan kepada kita untuk berjalan di antara keduanya, antara khauf dan roja. Karena seorang mukmin selalu berjalan menuju Tuhannya dengan dua sayap, yaitu sayap takut atau khauf dan sayap harap atau roja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan pengajian pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tausiah dengan tema yang berjudul menapaki hari-hari Zulhijjah antara khauf dan roja. Untuk itu mari segera kita mengawali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama sebagai pembuka pengajian. Semoga dengan fadilah bacaan Fatihah Allah meridhoi dan melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita simak bersama tausiah yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustaz Dr. Marullah Marzuk. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan tentunya keluarga besar daripada ayahanda kita, orang tua kita, guru kita, sahabat kita, Bapak Insinyur Haji Kusdinar Mahmud. Alhamdulillah ibu masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatannya, masih bisa membersamai kita di usianya. Ibu berapa usianya sekarang? 83 ya. Oh, masih tua ibu saya berarti ya. Barusan ikut ibu saya. Oh iya. Dia mau jalan-jalan ke tol katanya. Ibu saya 86. Ya. Ibu saya 86. Alhamdulillah ibu masih disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan muliakan semua para pengurus Iqra, para Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, orang-orang tua saya yang saya hormati dan muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taati saya. Wabil khusus ketua kita yang saat ini tidak bisa bersama dengan kita, kabarnya di Surabaya. Tadi pun saya baru lepas dari kajian di Nurullah Kalibata. Ada 3 orang asli dari Surabaya lagi menginap di rumah anaknya di apartemen Kalibata. Dia bilang, Ustaz, saya mau panggil Ustaz, saya punya majelis taklim di Surabaya. Insya Allah akan ada pembahasan masalah waris di majelis taklim beliau ya di Surabaya. Mudah-mudahan Bapak Haji Dr. Agus Junaidi Allah Subhanahu wa taala selamatkan dalam perjalanannya sampai nanti insya Allah membersamai kita di majelis yang kita mulia ini. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Saya mohon maaf barangkali jam 9.00 izin untuk hari ini karena ada lagi undangan untuk tausiah pernikahan di jam 10:30 ya. Saya berbagi waktu, sebetulnya tadinya saya mau gagalkan semua karena semalam agak sedikit meriang, panas, batuk dan sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya membersamai para sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada saya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba untuk mengintegrasikan antara Dzulhijjah dengan rasa takut dan harap kepada Allah. Rasa takut itu namanya khauf, rasa pengharapan kepada Allah itu namanya roja. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya khauf dan roja ini adalah ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah. Karena rasa takut ini diraih bukan asbab karena dia bersekolah S1, S2, S3, bukan. Rasa takut ini dan rasa ada harapan kepada Allah ini adalah buah dari iman kita kepada Allah. Jadi kalaupun ada orang yang mengaku profesor tapi dia melakukan dan memfatwakan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya berarti dia tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lagi viral-viralnya ya. Ya, Majelis Ulama Indonesia menganggap sah korban yang dibeli dari uang APBN. Ini mohon maaf bukan ceramah masalah yang berkaitan dengan politik, bukan. Tapi kita coba lihat berapa banyak profesor-profesor yang duduk di majelis ulama tidak takut sama Allah. Ya, termasuk Menteri Agama kita, Prof. Nasaruddin Umar, tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan segala sesuatu itu dikaitkan dengan politik. Padahal tugas ulama itu memberikan koreksi
Kalau ada pemimpin kita salah, salahkan. Betul ya? Kalau ada pemimpin kita itu benar, benarin. Jangan terbalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya sedikit memberikan sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Antara APBN dengan Baitul Mal itu berbeda. Saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, kira-kira Indonesia, negeri yang kita cintai ini, punya Baitul Mal apa tidak? Nggak ada, belum ada. Iya, Ada. belum ada Baitul Malnya. Apa bentuknya? Basnas itu. Ya, bagus. Sebetulnya Indonesia itu sudah punya Baitul Mal yang namanya Basnas, Badan Amil Zakat, ya, infak sedekah yang dibentuk oleh pemerintah. Basnas itu bentukan pemerintah sebetulnya, disahkan oleh pemerintah. Cuma antara malu dan mau. Kenapa antara malu dengan mau? Karena Basnas ini seperti dianaktirikan, didirikan tetapi dibiarkan begitu saja. Controllingnya Masya Allah, ya. Berapa banyak dana-dana yang dihimpun oleh Basnas, penyalurannya bukan kepada sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyalurkan korban. Ya. Nah, kalau pemerintah kita ini membeli hewan kurban dari APBN, ya, kalau untuk membelinya itu memang sah, cuma ada pembodohan. Pembodohannya begini. Waktu saya masih sekolah SD itu kan kepala sekolah bilang, besok ada Idul Adha, ya, semuanya setiap kelas iuran masing-masing gitu ya. Iya. Waktu zaman ibu gitu enggak? Iya. Enggak ya. Ada yang begitu ya. Satu kelas ngumpulin 5 juta, yang atau 5 juta, yang 5 juta. Ya, jadi sekolah ada kurban yang dibeli atas iuran daripada para siswa. Saya tanya, itu kurban apa bukan? Itu bukan. Tapi kepala sekolah ngajarinya itu kurban. Ini pembodohan. Udah dibodohin dari dulu waktu kecil, ternyata kebodohan itu masih tidak takut sama Allah, berlanjut kepada pemimpin kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kemarin beli kambing. Saya tanya, dan ini sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kalau sapi pengadaannya, satu sapi berapa orang? 7. Kalau onta berapa? 10. 10. Kalau kambing? 1. Ada suami, ada istri, ya, ada anak. Suami ingin beli hewan kurban, kambing lah katakan 3 juta. Tapi si suami bilang, saya pengen kurban tahun ini, tapi saya cuma punya 1 juta. Istri cuma punya 1 juta, anak pun punya 1 juta. Jadi satu keluarga itu masing-masing dia punya uang 1 juta, 1 juta, 1 juta. Suaminya 1 juta, istrinya 1 juta, anaknya 1 juta. Dikumpulkan 3 juta. Hewan kurban yang dijual di pinggir jalan tol Desari ini ternyata ada yang 3 juta. Ayah, ibu sama anak datang sama-sama ke tukang jual hewan kurban, dia beli tapi patungan untuk beli satu yang namanya kambing. Itu sah apa tidak? Tidak. Pilih salah satu aja. Saya tanya, itu kalau dia mau niatkan bahwa dia akan beli hewan kurban, tapi dia patungan untuk pengadaan satu kambing dengan 3, suami 1 juta, istri 1 juta, anak 1 juta, itu jadi nggak hewan kurban? Tidak. Kenapa? Karena pengadaannya harus dari 1 orang. Pilih Ini salah harus satu. dihibahkan. Kan sudah pada pinter kan, ya, kita udah diajarin sama guru kita,
ya, yang beli satu orang. Dihibahkan ke situ. Ya, ketika si istri ya ingin bahwa suaminya ada niatan ingin berkurban, maka 1 juta yang dimiliki seorang istri itu hibahkan kepada suaminya, sodakohkan kepada suaminya. Anaknya yang tadi bilang, ya emang mau ngapain ngajak ke samping tol Desa Ari? Saya mau beli hewan kurban tapi punya 2 juta doang. Uang saya sama uang mak lu. Kata si anak, saya punya 1 juta nih. Ya, tiba-tiba si anak, nih saya berikan ya. Jadi ayah punya uang 3 juta. Kita pergi sama-sama beli hewan kurban, niatnya buat dia dan orang-orang yang ada di keluarganya. Ketika istri sudah menghibahkan, anak sudah menghibahkan uang yang masing-masing 1 juta, diberikan kepada suaminya atau ayahnya, jadi 3 juta. Si ayah, si suami beli hewan kurban, itu kira-kira sah apa tidak? Sah. Tapi kalau masih patungan, datang sama-sama ke sana, ya, ketika jual nih lagi 3 orang patungan beli hewan kurban yang namanya kambing, harganya 3 juta, masing-masing 3 juta, sah apa tidak kurbannya? Tidak sah. Jatuhnya apa? Jatuhnya sedekah, bukan kurban. Artinya apa? Artinya kurban ini sudah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anggarannya dari APBN, Pak, itu uang siapa? Berarti alhamdulillah Bapak kemarin kurban semuanya. Ya. Cuma masalahnya adalah, ya, ketika ada orang mengkaitkan antara APBN dengan Baitul Mal, itu salah kiasnya, salah analoginya. Kenapa? Karena yang dimaksud para ulama di kitab fikih manhaji yang dijadikan sebagai standar bahwasanya hakim atau pemimpin sebuah negara boleh membeli hewan kurban untuk pelaksanaan hewan kurban maslahat bagi kaum muslimin semua atau warga Indonesia, tapi diambil dari anggaran APBN, itu tidak tepat kondisinya. Kalau dia mau bukan dari APBN, dari mana? Dari Basnas. Kalau dia ambil dari Basnas, insya Allah itu pun masih abu-abu sebetulnya. Kenapa masih abu-abu? Karena Basnas sendiri belum familiar. Jadi salah besar kalau ada orang yang memfatwakan, mengkiaskan, membuat dalil bahwasanya APBN itu sama dengan Baitul Mal. Bukan hanya fungsinya beda, sumber uangnya pun beda. Kalau Baitul Mal itu dibentuk oleh para ulama, termasuk di kalangan para sahabat, Umar bin Khattab membuat Baitul Mal, Abu Bakar As-Siddiq membuat Baitul Mal. Bahkan di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada Baitul Malnya. Apa bentuknya? Rumah zakat. Ingat kan waktu kita bahas masalah, ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, melihat ada kumpulan beras-beras yang dihasilkan dari orang-orang yang berzakat, tiba-tiba zakatnya hilang. Pernah tahu cerita begini? Zakatnya hilang. Dia laporkan kepada baginda Nabi, ini kok di lumbung kita punya tempat penyimpanan zakat kaum muslimin, itu kok setiap malam itu beras hilang. Nabi Muhammad ketika dilaporkan semacam itu, apa jawabannya? Biarin aja, ya, nanti juga besok hilang lagi. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya merasa heran, besok hilang lagi. Dilihat lagi, ternyata memang benar, besoknya hilang lagi. Siapa yang ngambil? Jin.
Jadi harta zakat yang sudah dikumpulkan oleh para sahabat Nabi di zaman Nabi itu banyak yang hilang. Ketika diteliti ternyata yang ngambil bangsa jin. Ditanya bangsa jin, lah lu ngapa ngambil harta orang? Ya, kata bangsa jin, anak-anak saya nggak pada makan, lagi kelaparan, makanya saya ambil dari harta yang dikumpulkan kaum muslimin pada zaman baginda Nabi di lumbung zakat yang dibentuk oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jin makan nasi. Ya, kita nggak tahu. Yang namanya bangsa jin makanya apa aja, Bu? Makanya, ya, kenapa makannya apa aja? Kalau di kampung-kampung, saya sudah pernah cerita barangkali ya, di daerah Kebumen itu ada makam yang sampai saat ini masih disembah-sembah, namanya makam Ibu Khadijah. Bagus namanya, tapi sampai saat ini itu makam masih disembah-sembah oleh masyarakat sekitar. Tempatnya di bawah Waduk Sempor. Saya sudah melakukan survei ke sana dan saya pun kaget. Nanya sama teman saya yang rumahnya dekat situ, itu apa? Itu makam Ustaz. Kok kenapa ada orang-orang yang setiap kali datang itu bawa ayam bekakak? Kalau kita tanya, lah emang jin makan ayam? Ada nasi tumpeng, iya, dengan berbagai macam olahan-olahannya. Kita tanya, emang jin makan nasi tumpeng? Tapi kan itu disembahkan kan, begitu ya? Kalau di kampung-kampung masih ada kan ya? Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar kalau ternyata memang kalau kita tanya, emang jin makan beras? Bisa jadi apapun dimakan, termasuk sisa-sisa makanan kita. Ya, tulang belulang dan lain sebagainya itu adalah salah satu di antara makanan-makanan mereka. Nah, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsinya berbeda, ya. Kemudian uang yang dihasilkan dari baitul mal itu bukan karena paksaan. Kalau APBN itu kan dari pajak-pajak kan ya, dikumpulin. Kalau dalam Islam, orang yang kagak punya harta tapi dia punya misalnya mobil atau dia punya motor, ya, nanti dilihat apakah ini hanya orang punya motor saja yang setiap hari gojek. Tapi kalau di dalam syariat Islam, kalau dia memang hanya punya motor buat usaha sehari-hari, ya, dia negara mengambil pajak apa tidak terhadap orang tersebut? Tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban pajak. Tapi Indonesia, kalau dia punya motor walaupun butut, nggak mau tahu kata-kata. Lalu punya kendaraan wajib bayar pajak kepada pemerintah. Ini sudah salah nih dalam pengumpulannya nih. Makanya kalau ada orang yang menganalogikan antara baitul mal dengan APBN, maka ini tidak tepat. Yang lebih parah, ya, kitab yang dijadikan rujukan itu Fiqhul Manhaji yang menyatakan bahwa bolehnya hakim atau pemimpin sebuah negara membeli barang yang namanya hewan kurban untuk nanti disebar kepada kaum muslimin. Yang lebih parah adalah di kitab tersebut adalah bolehnya itu kalau ternyata negara dan rakyat tidak punya utang. Boleh diambil. Ya, sekarang saya tanya, Indonesia punya utang apa kagak? Ternyata heboh banget ya. Itu dia, makanya salah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah ulama. Bukan asbab dia itu doktor, dia profesor. Ketika ada permasalahan begini kemudian dicari pendalilannya, sehingga untuk membenarkan apa yang diungkapkan oleh pimpinannya, itu namanya bukan ulama. Ya, mungkin namanya majelis, ya, penjilat pemerintah. Bukan majelis ulama Indonesia.
Ini Masya Allah ya. Makanya kita belajar masalah khauf dan roja ini. Ternyata khauf dan roja itu dihasilkan bukan asbab dia itu menjadi doktor dan profesor. Setiap kita ada kewajiban untuk menghadirkan rasa takut dan menghadirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita nggak sekolah. Dan ternyata Masya Allah, orang-orang yang di kampung-kampung, para petani itu lebih takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan para pemimpin-pemimpin negeri yang kita cintai ini. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan apa tidak? Tidak ya, sudah paham ya. Mudah-mudahan ini wawasan kita sama-sama ya, bahwa dalam ibadah itu tidak ada yang namanya kias. Ibadah itu sudah paten dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sapi 7 orang, kalau onta 10 orang, kalau kambing 1 orang, tapi pahalanya buat semua keluarga, bahkan buat kaum muslimin, pengadaannya sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi salah besar kalau ada hewan kurban dibeli lewat APBD. Ya, kalau kata-katanya hewan pada hari raya kurban sebagai sedekah dari pemerintah boleh, jangan dikaitkan dengan kurban. Ya, jangan dikaitkan dengan kurban. Jangankan belinya, bapak ibu sudah beli sapi, ya, patungan sapi, tiba-tiba karena bapak ibu tidak melakukan pembayaran administrasi untuk memotong hewan kurban, akhirnya diputuskan cara membayar orang yang motong itu ambil kepalanya. Apakah sah kurban kita? Tidak sah. Padahal kita sudah beli dengan uang kita, satu saja hilang. Karena asbab kesalahan kita tidak memberikan uang administrasi pemotongan, sehingga para panitia gimana ya cara bayar orang yang motong. Kalau potong ayam enak, potong kambing enak, tapi kalau potong sapi ya perlu tenaga. Ada di sini yang kalau potong kambing dan sapi cuma seorang diri. Kali gitu Pak Haji Hendra, mungkin gak usah lah kalian semuanya, kalian duduk semuanya manis, saya motong sendirian. Ya, jatuhin sendirian. Ada nggak begitu? Ada Pak Indra. Ada yang nggak ada. Masya Allah ya. Ayah Honda Bunda. Makanya khauf dan roja ini menjadi sebuah ibadah yang kalau kita kaitkan dengan Dzulhijjah telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, betapa harapannya sama Allah ketika dia berada pada titik nadir bahwa dia takut juga. Ini kan lagi viral lagi nih Bu. Ya, yang dipotong itu Ismail apa Ishak? Ini lagi didebatkan nih di netizen nih. Emang kalau Indonesia itu Masya Allah ya, kalau nggak debat kayaknya nggak enak gitu. Kalau nggak viral kayaknya nggak enak gitu. Ini sekarang nih ya, sampai MUI pun turun tangan menjelaskan siapa yang sebetulnya dipotong itu, Ishak atau Ismail. Padahal ulama-ulama dalam masalah ini kembali saja bagaimana telah dijelaskan oleh 4 mazhab, udah cukup. Ya, kita nggak usah cari syekh fulan, syekh fulan, syekh fulan. Kalau untuk belajar agama, ya, dalam masalah berbagai macam hukum, kembalikan bagaimana Imam Abu Hanifah, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad bin Hambal, semuanya sudah jelas. Kecuali kalau perkara-perkara yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi, ya, seperti misalnya bahas masalah yang berkaitan dengan imani, bahas masalah kripto, karena itu tidak pernah ada di zaman baginda Nabi. Emang ada baginda Nabi pergi ke pasar Ukaz, ya, ketika dia masuk bayarnya pakai e-money, di tap gitu, ada nggak? Tidak pernah. Nah ini kalau ini dibahasnya itu betul, tapi tetap saja bagaimana pendapat para ulama-ulama, ya, karena mereka adalah orang-orang yang Masya Allah
Ketika ada orang yang berselisih apakah Ismail atau Ishak yang dipotong, sudah dijelaskan oleh para ulama yang dipotong itu adalah Ismail. Lihat pada kitab Anbiyaullah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Bahjat. Ini sebuah kisah yang sangat menarik yang menjadi perhatian kita. Hadirkan rasa takut hanya kepada Allah dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang luar biasa. Dalam surah Al-Mumtahanah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, jadikan Ibrahim itu sebagai tauladan buat kita. Karena hakikatnya orang berkurban bukan hanya berhenti pada pemotongan hewan kurban, setelah itu sudah selesai. Makanya pada pertemuan yang lalu, kalau orang sudah ada di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, yang jadi perdebatan itu, yang jadi permasalahan itu, yang menjadi titik daripada keinginan kita itu hanya bicara masalah lu udah beli hewan kurban apa tidak. Tapi hikmah dibalik daripada penyembelihan hewan kurban tersebut tidak pernah digagas, tidak pernah hadir dalam diri kita. Contoh, hikmah adanya hewan kurban dipotong pada zaman baginda Nabiullah Ibrahim, anaknya dan istrinya itu mengajarkan kita berbaik sangka sama Allah itu dipertebal. Ketika kita sudah menghadirkan baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala dipertebal, insya Allah di dalamnya ada roja dan khauf, ada rasa takut dan ada rasa harap. Coba bayangkan ceritanya dalam kitab Anbiyaullah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Bahjat itu, satu malam Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam merasa dipanggil sama Allah untuk membangunkan istri dan anaknya, untuk mengadakan sebuah perjalanan jauh. Coba bayangkan dari Palestina ke Jaziratul Arab. Sekarang kan kita bisa tahu tuh ya, jarak antara Palestina ke Jaziratul Arab itu berapa. Sungguh luar biasa, di zamannya barangkali perjalanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Sekarang aja kalau kita mau naik pesawat, bisa nggak ke Palestina langsung turunnya? Kagak bisa. Kenapa? Perang. Coba bagaikan apa yang dilakukan dan dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dibangunkan istri dan anaknya, dibilang sama istri sama anaknya, udah persiapkan kita mau jalan jauh nih. Karena istrinya solehah, makanya nggak pernah nanya-nanya, udah langsung persiapkan. Ya, hanya bekalnya makanan sedikit, air sedikit yang barangkali tidak cukup untuk 2 hari, tapi perjalanannya begitu panjang. Ya, dari daerah-daerah Palestina itu kan Masya Allah Pak, itu subur banget. Makanya kenapa kalau kita lagi save Palestina itu gambarnya apa? Tarik mang, semangko. Gambar Palestina itu biasanya semangka. Kenapa semangka? Karena tanaman yang paling subur itu adalah semangka di Palestina. Lah kalah Indonesia Pak. Ini sekarang nih musim haji, ini sedang banyak-banyaknya ekspor yang dilakukan oleh orang-orang Palestina, dagang di Makkah dan di Madinah. Itu kalau kita lihat dia punya semangka, Masya Allah. Ya, ada yang sampai 3 kilo. Coba bayangin kalau semangka kita kecil apa gede? Kecil. Dan warnanya Masya Allah merah pekat. Ya, lebih merah daripada gincu ibu-ibu sekalian. Ya. Rasanya Masya Allah manisnya luar biasa. Saya tanya waktu 2023, ini semangka dari mana Syekh? Min Palestina, dari Palestina. Berapa satunya? Satunya 100.000. Ya wajar lah, kepala saya aja lebih kecil dibandingkan dengan semangkanya. Bahkan mungkin seperti bayi baru dilahirkan, ada yang 3 kilo kan. Begitu semangkanya Palestina, subur.
Tapi ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam masuk ke daerah Jaziratul Arab, Masya Allah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada pohonan, menunjukkan bahwa tempat itu memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai di Jaziratul Arab, di yang namanya dekat Ka'bah Baitullah, ya, Ibrahim kemudian baru sampai sudah bilang sama istrinya, saya mau pergi. Coba bayangkan ibu, kalau ibu ya diantar ke Gunung Bunder, di paling ujung, dibawa sama suami ibu, sama anak ibu, dibawa ke Gunung Bunder di Kawah Ratu. Tiba-tiba sampai di atas Kawah Ratu, Pak Haji Hendra bilang, gue pulang duluan ya. Itu istrinya bagaimana? Haji Hendra, ngapa lu tinggalin gua di sini? Kagak ada makanan, gak ada minuman, kan begitu ya? Begitu juga dengan Hajar ketika itu. Ibrahim, kenapa engkau meninggalkan kami? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ya, tetap saja Ibrahim melangkahkan kaki meninggalkan yang namanya Hajar dan Ismail ketika itu. Tanpa ada basa-basi, ditanya lagi, dibuntutin tuh sama Siti Hajar. Ya, Ibrahim mau kemana lu? Diam aja. Sampai kemudian timbul keyakinan dari Hajar, ya, istrinya daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ini suami saya meninggalkan saya di sebuah padang tandus, tidak ada makanan dan minuman. Ini mungkin perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, emang bener ente ninggalin ane di sini sama anak yang masih bayi, ini adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya mengatakan iya. Apa jawaban istri yang solihah? Ini belajar kita dari istri-istri yang saat ini. Apa? Kalau ini adalah perintah Allah, silahkan engkau pergi. Saya yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Coba bayangin, ini kalau ada di antara istri-istri kita ditinggalin di atas gunung, gak ada makanan dan minuman, ya, ketika ditanya ini perintah Allah, apa yang kita katakan? Siandang kalang lu, ya, enak aja lu, ya, ninggalin gua. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, misalnya mohon maaf ini bukan di sini, di luar ya, ada ya suami ya bilang sama istrinya, bunda kenapa ayah izin poligami, sialan dangkalan. Ya, kenapa? Karena keyakinan kita kepada Allah, ya, husnudon kita kepada Allah yang menghadirkan nanti ada rasa takut dan harap itu tidak ada pada diri kita. Padahal kisah ini adalah pelajaran dari seorang istri yang namanya Hajar. Bukan hanya berlaku pada kejadian seperti Bunda Hajar saja, tidak. Ini buat pelajaran kita semua. Hadirkan berbaik sangka kepada Allah. Kalau berbaik sangka sudah ada pada diri kita, insya Allah, ya, apa yang diungkapkan oleh seorang Hajar bahwasanya kami tidak akan disia-siakan selama kami bersama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah ini adalah sebuah pengharapan yang besar yang lahir dari seorang Hajar alaihassalam. Ada suaranya. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini baterainya juga habis. Ya. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin, rasa takut dan khauf itu ketika kita pelajari dari kisah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama tadi kita belajar dari istri beliau Siti Hajar alaihi salam, betapa jawabannya kalau beliau masih
bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada sesuatu yang bisa menyengsarakan hidupnya. Dia pasti dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia takut, betul kan ya? Ini gimana dia makan nih? Nggak ada makanan, nggak ada minuman, tapi ketika dikatakan bahwa ini adalah benar, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam dirinya apa? Roja, ada harapan. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan saya ketika saya bersama Allah Subhanahu wa taala. Awalnya takut dia. Bagaimana dia makan? Makanya pelajari pengharapan kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada masalah di rumah tangga, jangan adukan kepada orang lain. Cukup malam-malam bermunajat kepada Allah, adukan, insya Allah Allah akan membantu kita. Karena Allah tempat kita bergantung dan Allah tempat kita meminta. Yang kedua, hadirin ma'asyiral muslimin, hikmahnya adalah hadirkan dalam diri kita ketika kemarin kita berkurban atau kapanpun ketika kita memang diperintahkan untuk melakukan sebuah ibadah, berkurban kita, ibadah kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Ya. Hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Bapak dan ibu punya anak, bahwasanya Anda bekerja untuk Allah walaupun dicemooh, walaupun mungkin dianggap koruptor. Kalau dia yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia bekerja untuk Allah, yakin walaupun ada orang yang cemooh kita, nanti Allah akan berikan keberkahan buat keluarga kita. Ya, kenapa? Karena ternyata Ibrahim dan anaknya lagi mengajarkan sama kita lewat Dzulhijjah, khauf dan roja itu bisa hadir ketika kita punya perasaan ibadah berkorban itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102? فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Luar biasa hadirin. Jawaban dari seorang Ismail alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh ayahandanya bahwa ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Ya, ternyata apa yang dijawab oleh Ismail alaihi salatu wassalam, kalau ini memang perintah Allah, silahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, engkau ayah pasti akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya tanya, kira-kira waktu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, ada nggak perasaan batin dalam diri Ibrahim? Atau biasa-biasa saja? Ya, misalnya saya bilang sama Pak Haji Hendra, "Ji, kenapa Ustaz? Potong anak ente." Ya. Kira-kira ada nggak pergulatan dalam batin Pak Haji Hendra? Ada lah, manusia. Lo ngapain anak gua lu suruh potong, mendingan anak lu aja gitu. Nah, biasanya begitu tuh. Ketika mungkin Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Ibrahim potong, ya. Bisa jadi kalau Ibrahim tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada rasa untuk berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, jawaban Ibrahim, lah anak Allah aja, hamba-hamba Allah aja yang kau potong, jangan anak saya. Tapi ini ujian hidup, Pak. Ketika Ibrahim mendapatkan Ismail, di mana ketika itu umur Ibrahim sudah lanjut usianya, yang tidak dimungkinkan dia adalah orang-orang yang mendapatkan keturunan. Tapi jawaban Allah Subhanahu wa taala beda. Diuji Ibrahim, disuruh potong anaknya.
Dan anaknya Masya Allah, jawabannya, kalau memang ini perintah Allah, ya udah ya potong saya aja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nanti ayah akan mendapatkanku di akhirat. Aku akan bersama orang-orang yang sabar. Ada nilai pelajaran. Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan berpikir kenapa aku disuruh potong anakku sama Allah. Bukan. Walaupun ada pergulatan di dalam batinnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dipikirkan oleh beliau apa? Bukan tata cara memotongnya, bukan. Tapi bagaimana kabar ini beliau sampaikan kepada Ismail, cara menyampaikan bagaimana, biar supaya apa? Ismail itu tidak kaget, Ismail tidak akan memberontak. Ini pelajaran kalau kita punya keturunan anak yang bengal banget, ya, kita punya cucu yang Masya Allah susah diaturnya. Belajar dari kisah ini. Yang dipikirkan oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bukan bagaimana dia sembuh kita bawa ke dukun, bukan. Tapi yang dipikirkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana saya bisa menyampaikan dengan kata-kata yang hikmah. Ternyata Masya Allah, dibilang dengan cara lembut, dibilang dengan cara lemah lembut, akhirnya apa? Luluh juga itu Ismail alaihi salatu wassalam. Ya udah ya, silakan potong. Ya. Jadi orang tua, pelajaran buat kita, jangan pernah membentak anak. Baik itu anak kita masih kecil apalagi, atau membentak anak kita sudah dewasa, jangan. Ya, kita sampaikan sesuatu yang berupa syariat itu dengan cara bijaksana. Ya, hadirat ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada perkara di dalam rumah tangga kita, misalnya ada yang berantem masalah warisan, jangan gontok-gontokan ya. Kadang-kadang mohon maaf ya, ada keluarga suami meninggal, kemudian yang ditinggalkan itu adalah istri dan anak-anaknya. Kadang-kadang harta itu bertahun-tahun belum juga dibagi-bagi. Kenapa? Karena ternyata istrinya menguasai harta suaminya. Kita sebagai anak, ya, dahulukan birrul walidain. Jangan marahin ibu kita. Ibu, saya sudah ngaji sama Ustaz Marullah masalah warisan. Ibu zalim ini, menahan harta suami ibu yang merupakan ayah saya. Jangan. Ya, sampaikan dengan baik, dengan bijaksana. Jangan sampai kita mengalahkan birrul walidain kita. Ajak ke tempat yang aman, nyaman, ya, gunakan dengan bahasa-bahasa kiasan. Jelaskan bahwa jatah ibu ketika suaminya meninggal itu hartanya cuma hanya 1/8 aja. Gak boleh ibu diambil semuanya. Kalau ternyata ibu masih juga ngekepin hartanya, belum dibagi-bagi kepada anaknya, udah diam aja. Karena tugas kita apa? Nyampein. Nanti juga bisa jadi ibu kita akan meninggal. Tapi kita sebagai ibu, kalau dalam posisi misalnya suami kita sudah meninggal, ada peninggalan harta, mohon maaf ya, ada hak orang lain, dalam hal ini anak-anak kita, bagi anak-anak kita. Kalau masih kecil bagaimana Ustaz? Kalau masih kecil tetap bagi hartanya, ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Ketika memang diperlukan untuk biaya pendidikan atau biaya hidup, jangan ambil semuanya. Ya, bilang sama anak, bunda nggak punya harta lagi, 1/8 bagian bunda sudah habis buat kita makan. Bunda nggak kerja, boleh nggak nak bagianmu bunda ambil sebagian atau sedikit saja untuk menopang hidup kita. Begitu caranya. Ini kadang-kadang anak nggak dibagi, ya, yang lain nggak dibagi, tiba-tiba harta suami dikukus semuanya. Ya, mohon maaf kalau misalnya orang tersebut masih cinta sama suaminya, alhamdulillah nggak nikah-nikah, nggak menikah dengan orang lain. Kalau dia menikah dengan orang lain, kadang-kadang menikah pakai uang yang ditinggalkan oleh
suaminya. Ini kezaliman dalam rumah tangga kita. Itu dia. Masya Allah. Hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimah. Jadi hadirkan yang pertama sebagai salah satu hikmah yang akan menghantarkan kita kepada perasaan takut dan harap dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari Dzulhijjah itu hanya dua saja yang insya Allah akan membantu kita menjadi orang yang takut dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama tadi? Berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah. Orang yang baik sangka nanti akan timbul rasa takut dan khauf kepada roja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perasaan takut, ada perasaan harap. Sebagaimana rasa takut pada diri Hajar, makannya bagaimana, tapi ternyata dia punya harapan dari sebuah pembelajaran. Ternyata ini adalah perintah Allah. Dia yakin bahwa dia selama bersama Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya di dunia. Yang kedua apa tadi? Hadirkan dalam diri kita apa? Apapun di dalam ibadah kita, ikhlas karena Allah. Jangan bukan karena yang lainnya. Ya, ikhlas karena Allah termasuk salah satu diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang terakhir sebetulnya pembahasan masalah khauf dan roja ini sudah begitu banyak sekali. Untuk menghadirkan bahwa dalam diri kita ini ada perasaan takut kepada Allah dan harap kepada Allah, maka jangan pernah lupakan ya doa yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan sunnah berdoa ini. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah at-tahiyat, setelah Ya. Ya. doa setelah Ya, silahkan dibaca doa itu. Karena kita tidak sadar, kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang mohon maaf. Walaupun sudah usia lanjut, kadang-kadang hikmah dari takut sama Allah dengan adanya Dzulhijjah ini enggak hadir dalam diri kita. Mohon maaf, punten. Ya, ada orang yang dia korban, ya, dia ibadah, dia jaga sholat malamnya, dia jaga berjamaahnya, tapi kalau kesehariannya dia main HP, ngelihat gambar-gambar porno, ya, terbuai dengan wanita-wanita yang aduhai, dia punya body yang ibu-ibu terbelalak ketika ada orang yang wajahnya ganteng banget, ya. Ini harus dibunuh dalam diri kita, karena ini adalah sesuatu yang mengganggu ibadah kita dan mengganggu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan, jangankan anak kecil, orang dewasa, orang remaja, ya, orang-orang yang sudah lanjut juga kadang-kadang yang namanya HP kan ya Bu ya. Betul ya? Kita tidak, padahal kita mau buka misalnya bukan situsnya Adi Hidayat, ya, tiba-tiba muncul ada perempuan cuma pakai tank top doang, ya, akhirnya apa? Sebentar lah, kalau yang namanya ceramahnya Adi Hidayat bisa dilihat kapan-kapan, dilihat dulu itu yang tampil, ya. Padahal ini adalah sesuatu yang harus kita hadirkan. Dengan berkorban itu bukan hanya memotong hewan kurban, tapi memotong nafsu syahwat yang masih membelenggu kita, memotong kesombongan yang kita hadirkan di hadapan Allah, yang pada hakikatnya yang sombong itu hanya Allah. Kita nggak bisa apa yang kita banggakan kita sombongkan sebagai manusia, ya. Itu dia hikmah daripada Dzulhijjah dengan apa yang terjadi pada diri Ibrahim dan keluarganya. Mudah-mudahan dengan demikian rasa apa yang ada pada kita dengan berikhlas dan berkorban karena Allah Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah, maka akan timbul rasa takut dan harap kita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan silakan. Iya Pak. Tadi doanya apa artinya? Doanya tadi artinya apa? Allahumma, wahai Allah, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikan, ya, qulub hati, ya, sabbit qalbi, tetapkan
di dalam diriku ala dinik, masih pegang agama. Ya, kalau saya nggak bisa bahasa Arabnya bagaimana Ustaz? Gampang saja, ya Allah, saya jalani hidup di dunia ini, tolong berikan hidayah sama aku. Tetapkan aku sebagai seorang muslim, jangan terpengaruh dengan apapun yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Begitu aja. Nggak usah dipaksakan kalau nggak bisa bahasa Arabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, ada lagi Bis? Mau nanya Bu Dice? Ada mau tanya lagi? Cukup jelas. Wati mau tanya. Nggak ada ya? Ustaz, Pak. Saya nanya Ustaz. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaan berat kalau ini. Enggak, ini mah. Ya silakan. Kita ini kan sehari-harinya berdekatan dengan riba ya Ustaz. Iya. Yang tadi Ustaz bilang dengan apa tadi ada imani apa segala macam. Iya. Ini bagaimana Ustaz kalau kita memang kan lillahi ta'ala segala-galanya, tapi ada di dekat dengan kita cara pembayaran seperti dengan bank yang riba segala macam, atau kita ada dari keluarga kita yang ikut cari nafkah di bank tersebut. Iya. Tentunya kan ini Allah yang kasih rezeki kita ya Ustaz ya. Betul. Tapi bagaimana caranya menghadapi hal yang begini berat kalau ketika kita sudah belajar tapi dalam hal ini ada yang masih berada dalam lingkaran tersebut. Iya. Ustaz. Oke. Afghanistan ya sama Syria saat ini kan sudah agak lebih damai ya. Afghanistan dan Syria, khususnya Syria, sudah memutuskan hubungan dengan perbankan dunia. Dia pakai sistem sendiri, ya, pakai sistem Islam. Ternyata bisa. Sekarang ini kan kita diminta bobokan, semua harus berdasarkan dolar ya. Betul ya. Sekarang dolar sudah berapa Pak? 14.000. Ya, saya yakin bisa menempuh 20.000 tuh. Kalau ini negara tidak diperbaiki. Tapi insya Allah nggak pengaruh sama orang-orang desa, karena orang desa nggak pakai dolar. Tapi kan harga-harga Kata presiden kita. Tapi kalau kata kita, masya Allah, ya. Bagaimana dia beli bensin? Uangnya dari mana? Ya, dia pakai rupiah, alhamdulillah. Bener tuh presiden memang. Orang kampung itu nggak pernah bayar pakai dolar. Tapi naiknya harga minyak bumi ini, masya Allah, kita Juli insya Allah akan umrah keluarga besar. Kita dapatkan harga 25 juta per orangnya. Baru kemarin diputuskan, Ustadz mohon maaf tambah lagi 5 juta. Emang kenapa? Aftur pesawat sudah naik Ustadz. Setingkat Lion sama Garuda nggak bisa. Ini tiket sudah begitu mahal. Ya mau nggak mau Bu, kalau satu orang 5 juta kali 10 berapa Bu? Padahal harga dasarnya itu 25 juta. Ya. Namun ketika kita hidup di negeri ini harus kita cintai negeri ini. Jangan ditinggalkan. Karena ini tempat lahir kita. Indonesia itu negeri yang Allah Subhanahu wa taala insya Allah kalau dakwah tauhidnya ini sudah merebak di mana-mana, Allah akan berikan keberkahan yang lebih dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka kita tidak mampu untuk keluar dari jalur riba. Anak-anak kita yang bekerja sekarang ini di perbankan, mau nggak mau memang mereka itu menghasilkan ya gajinya dari riba. Kalau ada solusi yang lain, silahkan cari solusi yang lain, jangan bekerja di bank. Tapi kalau memang nggak ada solusi yang lain, dia lulusan UI bagian ekonomi yang memang harus bekerja di bank, mau apa lagi? Yang penting dia bekerja, bukan uncang-uncang kaki tiba-tiba langsung dapat dari bank. Niatkan yang itu saja. Tapi untuk mengubah bagaimana Indonesia ini keluar dari bahaya riba, ini adalah kewajiban kita kaum muslimin. Kewajibannya bagaimana? Kembali kepada tauhidullah. Kalau kita yakin sama Allah, itu kan ajaran yang tadi diajarkan sama siapa? Sama Bunda Hajar. Dia yakin sama Allah Subhanahu wa taala nih, walaupun dia nggak bekerja, kalau dia ternyata memang dekat dengan Allah, Allah akan bantu kita kerjaan dengan pekerjaan yang halal, begitu saja.
Karena kalau kita perangi Indonesia butuh waktu yang sangat lama, ya. Jangankan merangin begini nih, ya. Merangin yang lebih rendah saja derajatnya, kadang-kadang kita masih lemah iman kita. Contoh yang sudah kita berikan, lawan rasa takut kita kepada makhluk, ya, kecuali ada rasa takut kita sama Allah. Ya, kemarin sudah saya tantangkan, nanti malam insya Allah kita semua ada pengajiannya di Makam Al-Kah dekat Masjid Jami Nurul Huda. Kajian kita bukan di rumah Pak Haji Kusdinar rahimahullah, tapi kajian kita ada di makam Kampung Kandang. Mau nggak Bu? Kita mulai jam 10 malam. Ya, nggak boleh datang kecuali datang sendiri-sendiri. Saya yakin insya Allah cuma 2 orang yang datang. Atau mungkin nggak ada barangkali. Kenapa? Kalau masih ada takut dalam diri kita terhadap jin setan, itu masih ada godaan iman dalam diri kita. Yakin jin dan setan itu walaupun mungkin diilustrasikan menyeramkan, yakinlah bahwa dia nggak bisa mencelakain kita. Kecuali kalau pocong jadi-jadian tuh. Yang kemarin ada di Ciganjur, pindah lagi sampai ke sekarang Kebon Nanas. Kalau itu boleh nggak takut sama kita? Kita takut sama dia? Takut Bu, sama pocong, karena pocong jadi-jadian. Dia datang ke rumah, ya ternyata apa? Bawa celurit. Nah kalau ibu takut sama perampok itu boleh. Tapi kalau ibu berani, ibu lawan, ternyata ibu mati juga, matinya apa? Syahid. Mau nggak mati syahid? Kalau ada nanti perampok, ibu lawan Bu. Ya, tapi ternyata takut juga gitu ya. Mendingan langsung telepon Pak RT. Pak RT ada maling di rumah saya. Kata Pak RT, lah ibu kan sudah belajar tauhid. Kalau ibu lawan, ibu mati, ibu syahid gitu kan. Ya itu cuma dalam hati saya saja. Prakteknya wallahu a'lam. Saya berani apa tidak. Jadi susah memang negeri ini. Hanya kita doakan saja. Mudah-mudahan walaupun negeri ini masih dalam pengadaan ekonominya berbalut riba, tapi insya Allah berkahnya Allah, rezeki Allah lebih luas dibandingkan dengan harta riba yang dihasilkan dari pergulatan ekonomi di Indonesia. Yang kerja silakan, tapi usahakan nanti kalau ada kelebihan rezeki itu harta riba buat jalan-jalan umum, diapain? Disodakohkan. Dengan demikian insya Allah akan jadi berkah hartanya. Jangan dimakan. Karena kalau harta riba, ketika ditanya, ayah saya bekerja di bank Ustadz, wafat, ternyata beliau itu kerjanya di bank. Otomatis kan tidak semua hartanya harta halal kan, pasti ada harta ribanya. Boleh nggak harta itu diwariskan? Boleh. Dan ahli waris boleh menerimanya. Ya, ahli waris boleh menerimanya. Kalau dia tahu memang benar-benar ada harta riba dan bercampur dengan harta yang halal, maka cara menyucikannya adalah sedekahin yang dianggap riba, agar harta yang lain itu menjadi halal sesuai dengan Allah dan Rasulnya inginkan dalam rezeki-rezeki kita. Begitu Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, saya sudah akan berangkat ke daerah Depok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak terasa materi yang begitu menarik membawa kita sampai di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat dan mampu menghidupkan hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Zulhijjah ini, mengampuni dosa kita dan insya Allah mengumpulkan kita kelak di surganya bersama orang-orang yang saleh. Amin. Amin. Jazakallah, Astagfirullah. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan semoga menjadi pembuka pintu hidayah untuk semua jamaah. Selaku pembawa acara, saya mohon diberikan pintu maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa pada pengajian bulan Juni yang akan datang. Semoga kita semuanya sehat. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti efektif ya, jadi begini efektif. Iya, Alhamdulillah. lebih enak ini berarti berhasil. Ya, efektif. Terima kasih Ibu dulu yang telah
membuat desain duduk